eh, kesepakatan kita minggu lalu. Jadi Bapak Ibu akan menyajikan secara lisan ya terkait dengan tema yang Bapak Ibu bawakan. Nah, ini juga akan menjadi dasar penilaian. Seandainya nanti hari ini tidak tuntas, 20 orang bisa menyajikan, nanti dilanjutkan di pertemuan minggu depan gitu. Jadi kita usahakan biar tuntas hari ini. Maka dari itu, Bapak Ibu silahkan menyajikan sesuai dengan tema, tetapi saya akan panggil satu persatu ya. Eh, Bisa dimulai dari, ya boleh. Siapa yang mau memulai pertama? Izin Pak dosen. Oke, oke, Bu Elvi ya, menjadi pembuka jalan. Silakan Bu Elvi. Setelah itu silakan Bapak Ibu jangan lagi malu-malu kalau enggak yang akan tunjuk biar semua clear. Oke. Jadi nanti kalau tidak siap artinya ya eh, Bapak Ibu harus apa namanya minggu depan kalau misalnya sekarang tidak siap tetapi saran tiang usahakan biar semua hari ini maju seperti itu. Oke. Silakan Bu Elvi bisa mulai eh, Oke. presentasi ya dengan lisan silakan Eh, diatur. oke. Deadlock ya. Saya masih nyari materinya tadi. Saya sebenarnya belum buat apa-apa nih Pak. Makanya masih nyari apa tadi materinya. Oh ya. Jadi dalam lobby dan negosiasi, jadi deadlock itu terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama bertahan pada kepentingannya, sehingga pembicaraannya menjadi buntu. Eh, Penyebabnya banyak, seperti mungkin kurang komunikasi yang efektif, terus perbedaan yang tidak ada jalan keluarnya, sehingga terjadilah deadlock. Terus bagaimana cara mengatasinya gitu? Kalau Tiang lihat materinya ya, jadi mengatasinya adalah dengan mencari titik tengah, jadi lebih meningkatkan komunikasi dan memberi solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Di sini mungkin akan lebih efektif saya berikan contoh karena secara teori mungkin agak sulit ya. Jadi seperti contoh ketika kita ada transaksi, kebetulan mungkin saya pernah cerita ke Pak dosen bahwa kami pernah ada permasalahan dengan pihak Puri Bunda ketika kita sama-sama tidak ada jalan keluar, jadi buntu mentok. Kami mempertahankan apa yang menjadi keinginan kami, begitupun dengan pihak Puri Bunda apa yang menjadi keinginan beliau. Jadi ketika permasalahan itu muncul adalah bagaimana pihak Puri Bunda ingin menggunakan hak akses jalan perumahan kami. Di sana tidak ada negosiasi sehingga kami buntu sampai pihak Puri Bunda melibatkan aparat setempat. Nah, jadi mau tidak mau ada negosiasi di sana, ada lobby, ada tawar-menawar. Ketika Peribunda menawarkan sesuatu yang menguntungkan untuk kami, maka kami membuka akses untuk diskusi, di mana diskusi itu dilaksanakan di kantor lurah. Kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kami. Eh, saya sampaikan bahwa saya menginginkan di perumahan kami ada perbaikan jalan, terus apa menjadi memprioritaskan apa yang menjadi keinginan kami adalah apabila persyaratan yang kami miliki untuk mempekerjakan anak kami di sana itu bisa menjadi pertimbangan untuk pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit pun mengajukan negosiasi di sana. Oke, kita perbaiki jalan, kita ikuti ketika ada anak-anak ibu bapak yang memang memenuhi persyaratan untuk bekerja di rumah sakit kami akan menjadi prioritas. Tapi pihak rumah sakit juga menginginkan keuntungan, yaitu bahwa kami membuka akses jalan untuk pihak rumah sakit agar jalan perumahan kami dibuka oleh pihak rumah sakit. Jadi di sanalah ketika deadlock terjadi, maka di sanalah ada negosiasi dan lobby. Jadi ada pembicaraan di mana kita saling bisa menguntungkan dan tidak saling merugikan. Mungkin seperti ini ke Pak dosen, simpelnya
Mohon petunjuk. Sukses. Oke. Sukses semua Bu Elvi. Nanti sekalian yang apa namanya respon ya. Setelah itu bisa geser ke Egar kita, silakan. Ya Pak, suara saya terdengar Pak ya. Sudah. Jadi win-win solution itu menurut saya sebuah solusi yang memberikan keuntungan atau hasil yang yang sama-sama baik. Jadi bagi pihak-pihak yang terlibat itu permasalahannya itu diselesaikan secara adil begitu Pak, tanpa ada yang merasa dirugikan atau dikalahkan. Nah, dalam win-win solution semua pihak berusaha mencari jalan tengah biasanya yang dapat diterima bersama. Nah, tujuan win-win solution itu adalah menciptakan penyelesaian masalah adil dan menguntungkan semua pihak. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan yang baik ya agar tidak terjadi masalah internal yang berkepanjangan seperti itu. Nah, biasanya eh, ciri-ciri win solution ini ada komunikasi yang terbuka dan setiap pihak juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya agar semua mempunyai sudut pandang masing-masing. Terus yang ketiga ada solusi yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Nah, dan yang keempat ada kompromi ya untuk mencari titik tengah demi kepentingan bersamanya. Nah, manfaat win-win solution ini ya untuk mendapatkan rasa percaya antar pihak. Jika hasilnya sama-sama menguntungkan kan rasa kepercayaan akan muncul tiba-tiba. Nah, langsung ke contohnya saja ya. Jadi contohnya itu tidak jauh-jauh. Jadi contohnya masuk ke masalah saya sendiri. Ketika saya pertama kali bekerja di pengadilan sebagai outsourcing ya, sebagai CS, itu kita ada 4 orang. Nah, ketika pertama kali kerja karena itu mendadak dan eh, luas pengadilan itu sangat luas ya. Tempat pengadilan itu sangat luas karena dibagi 4 itu kita bingung bagaimana untuk menentukan bagian-bagian yang harus dibersihkan seperti apa. Nah, pihak pengadilannya itu menyarankan untuk 2 orang di atas, 2 orang di bawah. Nah, karena rekan-rekan kita ini merasa tidak adil lah, karena kan di lantai bawah itu ruang sidang semua. Itu tempat publik pasti paling kotor, sedangkan di lantai 2 itu paling tempat hakim, ketua, wakil, seperti itu. Jadi jarang jarang kotornya lah. Nah, karena tidak merasa tidak adil, mereka pun menyarankan saya karena pihak pengadilan itu cuma menyarankan seperti itu dan kelar. Nah, karena merasa tidak adil, teman-teman menyarankan saya karena saya di situ pernah bekerja sebagai pegawai honor, sempat jadi pegawai honor. Jadi rekan-rekan merasa bahwa saya itu mengetahui tempat-tempat itu seperti apa saja dan di mana yang kotor, di mana yang enggak. Nah, jadi saya membagikan tempat-tempat pekerjaan mereka seperti yang udah tua di mana lebih cocoknya, yang agak mudaan di mana cocoknya sesuai dengan tingkatnya kemampuannya masing-masing ya. Dan kita sempat mencoba sebulan kayak ya, seminggu seperti ini, bagaimana yang untung, yang mana yang lebih adil. Nah, akhirnya kita mendapatkan nilai yang tempat yang adil lah begitu ya bisa dibilang. Jadi penempatan tersebut dipakai sampai sekarang ya, sampai ada pemeriksaan pun penempatan itu masih dipakai dan menjadi denah untuk kebersihan kaplingan masing-masing ya. Jadi win-win solution itu adalah jika disimpulkan pendekatan penyelesaian masalah yang mengutamakan keuntungan bersama tanpa merugikan salah satu pihak. Seperti itu aja sih, Pak. Terima kasih, Egar. Kita geser ke Kadek Supriyadi, silakan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kali ini Tiang mendapat materi mekanisme arbitrase pada konflik organisasi dan bisnis. Dalam arbitrase tersebut merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana yang berselisih sepakat menyerahkan keputusan kepada pihak ketiga
yang netral atau bisa disebut sebagai arbiter. Mekanisme ini populer dalam konflik organisasi dan bisnis karena sifatnya yang rahasia, cepat, fleksibel, dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Dalam dunia bisnis dan organisasi seperti sekarang, zaman modern sekarang bergerak dengan ritme yang sangat cepat, kompleks, dan bisa melibatkan interaksi hukum yang intensif. Di setiap kerjasama, baik berupa investasi, kemitraan, vendor, maupun struktur internal organisasi, potensi terjadinya benturan kepentingan ini dalam dunia bisnis dan organisasi pasti selalu ada. Karena perselisihan ini dapat dipicu oleh wan prestasi, perbedaan penafsiran klausul, kontrak, kegagalan target kerja, hingga pembagian keuntungan yang dianggap tidak adil. Jika tidak ditangani dengan metode yang tepat, eskalasi konflik ini dapat melumpuhkan operasional harian, menguras sumber daya finansial, dan merusak reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Kemudian di dalam mekanisme arbitrase konflik organisasi dan bisnis ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang pertama itu ada dasar kesepakatan. Nah, tahapan ini bisa dimulai hanya jika ada kesepakatan tertulis antara pihak. Kesepakatan ini bisa berupa dalam kontrak awal atau perjanjian baru setelah konflik muncul. Kemudian ada pendaftaran gugatan. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan resmi ke lembaga arbitrase. Nah, berkas ini berisi tentang detail identitas, kemudian ada kronologi masalah, tuntutan, dan salinan perjanjian arbitrase. Yang ketiga ada pemilihan arbiter. Para pihak memilih pihak ketiga yang netral sebagai pemutus perkara. Arbiter yang dipilih biasanya merupakan ahli yang paham betul mengenai industri atau bidang bisnis yang sedang disengketakan. Dan ada yang keempat, tanggapan termohon. Pihak yang digugat diberikan kesempatan untuk menjawab tuntutan. Mereka dapat menyampaikan pembelaan, bukti tandingan, atau mengajukan tuntutan balik. Kemudian ada sidang pemeriksaan. Nah, pada tahapan ini pertemuan itu harus dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan bisnis. Pada agenda sidang ini meliputi pemeriksaan dokumen, kemudian mendengarkan kesaksian para pihak serta penjelasan dari ahli. Dan terakhir ada keputusan. Pada arbiter ini mengeluarkan keputusan tertulis yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibanding. Jika salah satu pihak tidak patuh, maka keputusan ini didaftarkan ke pengadilan negeri untuk dieksekusi secara paksa. Mungkin itu Pak dari Tiang. Sukses Pak Kadek Supriyadi ya. Silakan bisa geser ke Pak Edi Sastrawan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak dosen. Teman-teman juga, hari ini saya akan menyajikan materi tentang power relation ya di dalam lobby dan negosiasi. Jadi power relation itu pengertiannya ya secara singkat aja itu adalah hubungan pengaruh antara pihak-pihak yang terlibat di dalam komunikasi ataupun sebenarnya dalam interaksi ya. Khususnya terutama lobby dan negosiasi. Nah, kemudian pengertiannya itu yang paling penting adalah bagaimana power relation ini adalah hubungan kekuasaan atau pengaruh ini ya, tingkatan pengaruh
orang-orang di dalam bernegosiasi ini adalah bersifat dinamis, jadi tidak permanen gitu. Artinya bisa berubah dalam suatu kondisi tertentu. Sebenarnya power relation ini adalah memang terjadi dalam banyak hal ya, dalam interaksi. Contohnya seperti sekarang ini, contohnya misalkan antara dosen dan mahasiswa, antara pembeli dan penjual, dan bahkan setiap interaksi pun itu ada tingkatan pengaruh yang sangat penting. Nah, itu menyebabkan kenapa ini dalam negosiasi terutama sangat penting, karena sebenarnya dalam proses negosiasi lobby itu sebenarnya jarang ya terjadi adanya kesetaraan. Jadi bahkan hasil akhir daripada negosiasi itu kadang-kadang bukan hanya ditentukan oleh bagaimana orang itu berkemampuan berbicara, akan tetapi adanya kekuatan-kekuatan, eh, kekuasaan-kekuasaan orang-orang yang terlibat inilah kadang-kadang juga menentukan. Nah, kemudian apa sih sebenarnya bentuk-bentuk kekuatan power yang dimaksud di dalam negosiasi itu adalah contohnya seperti bagaimana kekuatan orang yang punya jabatan, kemudian orang yang punya ekonomi yang baik atau finansial, secara finansial, kemudian juga ada orang yang punya kekuatan dalam informasi atau data, kemudian ada kekuatan berupa akses jaringan. Kemudian ada juga keahlian dan terakhirnya juga ada karisma ya, karisma atau citra lah. Jadi orang itu yang punya karisma atau citra. Ini adalah bentuk-bentuk kekuatan yang sangat mempengaruhi daripada hasil akhir daripada negosiasi atau lobby. Nah, kemudian contoh nyatanya ya seperti negosiasi orang dalam bernegosiasi tentang gaji, kemudian lobby politik dan juga negosiasi penjualan mobil. Nah, di sini nanti yang terlibat itu benar-benar siapa yang punya kekuatan itu yang sangat mempengaruhi bagaimana hasil akhirnya. Kemudian kita berbicara tentang strategi. Bagaimana strategi kita menghadapi power relation itu. Yang jelas kita harus bagaimana bisa membangun informasi dan data, kemudian jangan terlalu terlihat membutuhkan. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana kita membangun alternatif lain dan memahami kepentingan lawan, serta yang paling penting adalah menggunakan namanya soft power. Nah, soft power ini kita tidak selalu dalam negosiasi itu harus selalu agresif ya. Ini berkaitan juga dengan etika komunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu kan tetap harus memikirkan etika. Bagaimana etika itu yang terutama prinsip-prinsip etika yang paling penting itu seperti transparansi atau jujur, kemudian santun atau menghormati, bagaimana kita menghargai lawan bicara kita, kemudian bertanggung jawab. Tanggung jawab ini yang dimaksud adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap dampak pesan yang selalu kita sampaikan. Kemudian adalah bagaimana kita mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini sebenarnya sih gampang-gampang susah. Kadang orang nggak semuanya bisa mendengar secara aktif. Jadi tidak menginterupsi misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir conclusionnya adalah pada intinya dalam negosiasi dan lobby itu tentunya bukan hanya tentang siapa yang paling kuat ya, akan tetapi siapa yang paling mampu membaca dan mengelola hubungan kekuasaan itu secara cerdas. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan, kurang lebihnya mohon dipandu nanti Bapak dosen, waktu Tiang kembalikan. Terima kasih Pak Edi. Silakan geser ke Bu Wayanova Anggra ini. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak dosen dan rekan-rekan. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang persuasi dalam lobby dan negosiasi. Nah, persuasi dalam lobby dan negosiasi adalah suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, atau keputusan pihak lain agar sejalan dengan kepentingan kita. Nah, di sini tanpa paksaan, tetapi melalui pendekatan yang logis, secara emosional dan kredibel.
Jadi kalau kita ngomongin persuasi dalam lobby dan negosiasi itu sebenarnya suatu cara yang kita lakukan untuk meyakinkan orang lain tanpa memaksa mereka. Jadi bukan kita memaksa mereka untuk membeli barang kita atau apa yang kita ajukan seperti itu, tapi kita lebih mengarahkan mereka supaya mereka itu merasa bahwa itu memang kebutuhan yang mereka butuhkan seperti itu. Nah, saya ambil contoh dalam dunia jualan karena saya terjun di dunia jual beli. Saya juga menekuni bisnis MCI, seperti yang saya jual itu adalah sebuah alat-alat kesehatan seperti kalung, bioglas, dan Majestic dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini persuasi sangat saya butuhkan di sini. Nah, secara teori persuasi ini saya mengambil teorinya Aristoteles yang membagi menjadi 3, yaitu ethos, pathos, dan logos. Di mana ethos itu adalah kepercayaan. Nah, di sini saya menjelaskan produk yang saya tawarkan itu dengan jujur, dengan apa adanya, tidak melebih-lebihkan. Jadi pembeli merasa nyaman dengan kita saat berbicara. Kemudian yang kedua itu ada pathos. Pathos itu adalah emosi. Nah, emosi di sini bukan yang marah-marah, tetapi emosi di sini adalah kita sampaikan dengan antusias, dengan semangat, menjelaskan apa manfaat dari barang yang kita tawarkan. Jadi mereka kayak mendengarkan kita juga dengan antusias gitu. Ngedengerin kita menjelaskan sebuah produk yang kita bawa itu, mereka juga semangat seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada logos. Logos itu adalah logika. Logika di sini saya menjelaskan produk yang saya jual itu sesuai dengan pengalaman atau kita menunjukkan testimoni yang sudah ada seperti itu. Nah, kalau dari prosesnya, persuasi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kita harus memahami dulu calon customer kita atau calon pembeli kita. Apa nih keluhannya? Kemudian yang kedua, kita tentukan tujuannya. Misal, apakah kita ingin membuat si calon customer kita ini tertarik dulu atau bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan menggabungkan ketiga tadi, yaitu logika, emosi, dan kepercayaan tadi. Nah, kemudian yang keempat, kita pilih teknik berbicaranya itu dengan menyampaikan testimoni agar calon customer kita ini merasa yakin dengan apa yang kita tawarkan. Kemudian yang terakhir itu kita lihat responnya. Apakah dia menerima apa yang kita sampaikan atau tidak. Biasanya sih kalau dalam saya prospek selama ini, kalau saya prospek itu biasanya mereka punya rasa ingin tahu. Nah, dari situ kita bisa menggali lebih dalam. Kemudian persuasi dalam lobby dan negosiasi ini juga punya tahapan atau sessioning. Seperti tadi opening, kita ajak ngobrol santai dulu biar nggak kaku. Kayak kita mulai dengan bahasa-bahasa yang santai seperti itu. Kemudian eksplorasi, kita gali kebutuhannya. Kayak biasanya apa yang dia rasakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke intinya. Kita mulai tawarkan solusi dari apa yang kita bawa seperti itu. Kemudian bargaining atau lakukan penawaran yang selanjutnya, yaitu kalau misal calon customer kita ini merasa ragu dengan apa yang kita katakan, kita bisa menunjukkan testimoni di sini. Kemudian yang terakhir itu adalah closing. Nah, closing ini saya biasanya mengarahkan mereka untuk mencoba terlebih dahulu. Seperti itu. Misal, kalau saya membawa produk MCI itu kan biasanya sepaket. Boleh bijian, boleh sepaket.
Nah, dari bijian itu, customer tidak harus membeli satu paket untuk di awal, tetapi boleh mencoba satu pieces terlebih dahulu agar tahu bagaimana manfaat berikutnya. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita ini lagi. Nah, kemudian, dalam dunia bisnis MCI yang saya geluti sekarang ini, persuasi ini sangat berperan penting kalau menurut saya, karena di sini pembeli itu tidak merasa dipaksa, tetapi merasa butuh serta yakin untuk mencoba dan membeli produk yang kita tawarkan. Nah, jadi kesimpulannya dari persuasi dalam lobby dan negosiasi ini bukan hanya sekedar untuk jualan kita itu biar laku, tapi kita bagaimana kita memahami orang lain, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu informasi itu dengan tepat, dan kita dapat membuat mereka tidak dipaksa, merasa keputusan itu datang dari diri mereka sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi persuasi dalam lobby dan negosiasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama Bu Nova. Kita geser ke Bu Kadek Damayanti, silakan. Bu Kadek Damayanti ada ya? Swastiastu, Pak dosen. Oke, Mohon silakan Bu. izin, Pak dosen. Jadi manipulation in negotiation itu diskusi lobby dan negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Misalnya tawar-menawar harga atau negosiasi bisnis. Manipulation in negotiation itu adalah tindakan memengaruhi lawan negosiasi dengan cara tidak jujur atau menyesatkan atau memanfaatkan kelemahan pihak lain demi keuntungan pribadi. Misalnya, mendapat keuntungan lebih besar atau menekan lawan bicara. Bentuk-bentuk manipulasi dalam negosiasi itu seperti berbohong tentang informasi. Contohnya, penjual mengatakan stok barang hampir habis padahal masih banyak. Kemudian memberi tekanan waktu, misalnya kalau tidak setuju sekarang tawaran ini hilang atau hari ini juga. Kadang ada yang dinamakan playing victim, berpura-pura menjadi pihak yang dirugikan agar lawan merasa kasihan. Faktor penyebab manipulasi itu contohnya ambisi keuntungan besar, kurangnya etika, atau persaingan ketat. Dampak manipulasi dalam negosiasi itu, dampak positifnya pelaku bisa mendapat keuntungan cepat, dampak negatifnya kehilangan kepercayaan atau hubungan rusak. Cara menghadapi manipulasi dalam negosiasi ini, kita tetap tenang atau verifikasi informasi, atau bisa juga jangan terburu-buru, tanyakan detail. Contoh kasusnya misalnya saat membeli motor bekas atau penjual banyak yang mau beli motor ini. Kalau kamu nggak ambil sekarang nanti habis, padahal itu hanya strategi agar pembeli terburu-buru mengambil keputusan. Jadi negosiasi yang baik bukan tentang menenangkan semuanya, tetapi menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Terima kasih Bapak dosen. Oke, sama Bu Damayanti. Bu Kadek dari mana asalnya nggih? Halo, Swastiastu Bu Pak, Kadek? yang dari Kampung Anyar Nggih. Pak. Oh, Kampung Anyar ya. Jadi nggak di Nggih, dari tempat Kampung pelosok Anyar ya. Pak. Oke, oke, oke. Oke, silakan geser ke Nggih. Pak Wayan Ampun Pak Widiantara. dosen. Pak Widiantara, silakan. Baik, terima kasih Pak dosen. Malam rekan-rekan semuanya. Hari ini saya mendapatkan tema yang cukup menarik, yaitu non-verbal communication, atau kemudian kita bicara soal terkait pengaruh bahasa tubuh dalam sebuah negosiasi. Sebagaimana kita tahu semua bahwa dalam sebuah negosiasi itu
keberhasilan itu tentu tidak lewat hanya kata-kata saja, tetapi juga bisa juga nonverbal atau kemudian melalui bahasa tubuh. Dalam konteks pengertiannya, bahasa tubuh itu merupakan sebuah komunikasi nonverbal yang biasanya ditunjukkan melalui ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, postur tubuh, atau kemudian nada suara hingga jarak saat berbicara itu juga kemudian bagian dari sebuah bahasa tubuh. Pertanyaannya, mengapa penting kemudian komunikasi nonverbal ini dilakukan? Jelas, dalam konteks komunikasi nonverbal ini juga sangat penting karena hal ini akan membangun sebuah kepercayaan. Kemudian selain itu juga bisa membaca reaksi lawan atau kemudian juga bisa mengendalikan situasi. Saya pakai contoh terkini saja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemarin dalam kunjungan kerjanya ke Cina itu kan ramai dibicarakan di sosial media. Bagaimana ketika mereka bersalaman saja itu dilakukan hingga 14 detik. Itu saling adu kuat. Biasanya salaman itu juga menunjukkan sebuah pengaruh bahasa tubuh dalam konteks dinamika politik yang ada. Ketika Donald Trump menyaraman dengan gayanya yang begitu agresif, kemudian disambut dengan juga Presiden Xi Jinping ya, Presiden Cina itu kemudian dengan tangan yang juga sama-sama kuat sehingga salaman aja sehingga 14 detik. Bahkan kemudian juga yang terbaru informasi yang saya baca di media massa atau kemudian di media sosial juga bagaimana tempat duduk mereka antara Donald Trump dengan Xi Jinping juga itu ada yang rendah, ada yang kemudian lebih tinggi. Donald Trump di situ kelihatan posisi badannya menunduk, kemudian posisi kursinya lebih rendah, dan kemudian Xi Jinping ini, Presiden baru ini lebih tegak badannya, kemudian kursinya lebih tinggi. Ada banyak hal yang mengatakan terkait tentang hal ini. Salah satunya ketika misalnya permintaan kenapa Donald Trump lebih rendah itu katanya memang permintaan Donald Trump sendiri yang meminta kemudian sopanya itu di bawah sehingga lebih rendah sendiri. Bahkan kalau kita bicara, saya baca-baca dari konteks para pengamat misalnya, pengamat juga memiliki pandangan berbeda. Mereka menganggap bahwa itu sebagai sebuah simbol pesewar atau kemudian bagian juga dari taktik dominasi diplomatik tingkat tingginya Cina. Nah, saya melihat dari gaya-gaya itu saja kemudian bagaimana bahasa tubuh itu menjadi sebuah pengaruh yang besar terhadap sebuah konteks reaksi dunia politik misalnya. Itu baru kita bicara Amerika dengan Cina. Indonesia juga punya, siapa itu Presiden Prabowo. Ketika dia berbicara di PBB dengan menggetok-ngetok mejanya, itu juga memperlihatkan bagaimana sebuah reaksi pengaruh bahasanya yang mempertekankan bagaimana menegaskan bahasanya dalam berbicara di ruang PBB itu, di forum yang besar itu. Untungnya kemudian itu mendapatkan sambutan yang baik sebab misalnya dalam kajian komunikasi lintas budaya misalnya, sesuatu hal yang dilakukan dengan konteks seperti itu tentu tergantung bagaimana konteks budaya dari negara tersebut, dan kemudian juga bergantung pada kemudian persepsi audiensnya ketika menerima. Nah, kemudian setelah itu kita bicara positif dan negatifnya kemudian. Tentu dengan bahasa tubuh yang positif itu masih ditunjukkan dengan kontak matanya, kemudian senyumnya, postur tegak, dan kemudian biasanya dengan mengangguk saja itu juga memperlihatkan suatu hal yang positif dalam sebuah konteks bahasa tubuh. Tapi ketika kita negatif, itu biasanya dengan gaya-gayanya biasanya menyilangkan tangan ketika dia bicara, kemudian main ponsel, atau kemudian lihat jam, atau kemudian ekspresi wajahnya itu datar atau kemudian marah. Dampaknya ketika komunikasi nonverbal ini positif, tentu dampak positifnya adalah meningkatkan peluang kesepakatan dengan menciptakan komunikasi yang begitu efektif. Kemudian ketika misalnya secara negatif kita lakukan itu tentu akan menimbulkan sebuah salah paham, kemudian juga ketidakpercayaan pasti akan berujung kegagalan. Saya sendiri di dunia jurnalistik misalnya, saya juga menggunakan bahasa-bahasa tubuh itu dengan salah satunya karena seorang wartawan itu juga harus mampu membaca apakah narasumber itu tersebut menyembunyikan sesuatu atau tidak, atau kemudian narasumber itu kemudian nyaman atau tidak dengan pertanyaannya kita. Tentu kemudian kita juga melihat apakah narasumber ini berbicara jujur apa tidak. Nah, dalam konsep pengaruh bahasa tubuh dalam negosiasi dan kemudian komunikasi ini, makanya saya bilang begitu penting bagaimana kita membaca lawan bicara kita, lawan yang ada di depan kita, dan kemudian kita bisa kemudian menyimpulkan apakah
posisinya baik atau tidak kemudian untuk kebuah komunikasi yang baik. Saya pikir itu supaya tidak kepanjangan. Pak dosen, terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang lain. Selamat malam. Oke, Suksema Pak Widiantara sudah mengambil tema yang contoh yang cukup hangat ya. Jadi sebenarnya kalau Tiang melihat secara lobby politik, sebenarnya Donald Trump datang ke Cina sebenarnya dia sudah menunjukkan kekalahan sebenarnya. Kalau kita melihat secara, ya betul. Karena apa? Ya sekelas AS berkunjung ke Cina itu sebenarnya dalam konteks sudah, kalau saya melihat sudah cukup frustasi menghadapi sikapnya Iran ya. Karena ya siapa lagi kalau dia tidak minta tolong ke Cina untuk menekan. Karena kan Amerika kalah banyak sebenarnya di perang Iran dan Israel seperti itu. Ditambah lagi dijemput di bandara oleh wakil presiden Cina. Itu sebenarnya sudah penghinaan luar biasa. Dan ketika dia masuk ke Cina, secara logika Xi Jinping sudah menunjukkan ini adalah rumah gue begitu. Tambah lagi dengan posisi duduk di setting seolah-olah dia lebih rendah. Dan Trump menunjukkan sikap ketidaknyamanan itu. Jadi saya melihat sebenarnya Donald Trump sudah kalah banyak. Datang ke Cina saja dia sudah kalah begitu. Nah, itulah kalau kita melihat, tapi ini sangat kentara sebenarnya. Ya, apapun yang terjadi negosiasi, saya yakin pembicaraan itu tidak lepas dari perang konflik Timur Tengah, pasti. Tidak mungkin yang dibahas oleh MBG kan. Seperti ini kan. Oke, silakan geser ke eh, Pak Krisna Mahaputra ya. Tapi untuk sebelumnya mohon jeda sebentar nih, yang mau ke toilet sebentar. Oke, silakan geser ke Pak Krisna. Silakan Pak Krisna. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak dosen. Baik, di sini saya mendapat topik tentang diplomasi dalam hubungan antar negara maupun organisasi. Di sini saya mulai dari pengertiannya dulu. Diplomasi itu adalah cara suatu pihak untuk menjalin hubungan dengan pihak lain secara damai, terus dengan cara berdialog maupun berdiskusi. Nah, dalam konteks internasional, khususnya negara, ini digunakan, diplomasi ini digunakan untuk apa alat utama untuk memperjuangkan kepentingan suatu negara tanpa adanya kekerasan gitu atau secara damai. Nah, untuk diplomasi ini juga mempunyai beberapa tujuan. Contoh salah satunya itu menjaga hubungan baik dengan pihak lain atau menjalin hubungan baru dengan pihak lain atau juga untuk menyelesaikan konflik dengan pihak lain tanpa kekerasan. Terus juga menciptakan kerjasama dari segi ekonomi, budaya, terus sosial dan lainnya. Terus juga secara tidak langsung melindungi kepentingan negaranya atau nasional. Nah, terus karena diplomasi ini antar negara itu kan adalah suatu hubungan yang resmi, jadi yang bisa melakukan diplomasi itu hanya orang-orang tertentu aja, contohnya seperti presiden, kedutaan besar, konsulat. Terus apa namanya yang terakhir itu ada delegasi resmi. Nah, setahu saya untuk diplomasi antar negara itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu diplomasi bilateral, di mana ini hubungan antara atau kerjasama antara dua negara, contohnya Indonesia dengan Jepang seperti itu, Indonesia dengan Cina. Nah, terus yang kedua itu ada diplomasi multilateral, di mana ini hubungan
antara satu negara dengan banyak negara. Contohnya Indonesia dengan negara ASEAN gitu, di mana Indonesia tergabung dalam forum ASEAN. Nah, terus untuk diplomasi ini juga ada unsur pentingnya ya. Contohnya itu apa? Yang pertama itu komunikasi. Bagaimana apa diplomat itu harus memiliki komunikasi yang bagus. Jadi secara apa namanya tidak langsung ini untuk apa namanya biar tidak terjadi salah paham gitu kita ketika melakukan diplomasi. Nah, terus juga ada dua negosiasi di mana adanya proses tawar menawar untuk mendapatkan apa namanya tujuan yang kita harapkan. Terus juga poin ketiga itu representasi di mana bahwa kita ini adalah apa perwakilan resmi dari negara yang kita wakilkan. Nah, terus eh, poin keempat itu hubungan jangka panjang, di mana kita harus membangun hubungan apa namanya itu dalam artian kita membangun kepercayaan dengan pihak lain gitu. Jadi jangan mengecewakan pihak lain agar bisa terjadinya apa namanya kerjasama untuk yang lebih lama seperti itu. Nah, terus yang terakhir ada strategi. Nah, di sini strategi itu bagaimana cara kita untuk melakukan pendekatan dengan pihak lain agar tujuan kita bisa tercapai seperti itu. Nah, untuk contoh diplomasi Indonesia yang sudah pernah dilakukan itu seperti yang kemarin ya di Bali, di mana G20 Summit apa Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan dari antar negara di sana membahas tentang kerjasama ekonomi. Salah satunya itu pemulihan ekonomi pasca pandemi kemarin. Nah, terus contoh diplomasi untuk organisasi, contohnya itu WHO, di mana ketika COVID itu WHO mengumumkan bahwa apa COVID itu menjadi pandemi dan mereka juga berkoordinasi dengan negara-negara yang ada di dunia tentang penanganan pandemi COVID-19 ini. Baik, itu saja mungkin Bapak dosen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sik semuanya. Cuman sayangnya eye contact-nya nggak dapet ini kalau kameranya terlalu tinggi ya. Iya, Pak. Kalau Apa saya lihat ini tinggi sekali ya, apa namanya eh, kameranya? kamera posisi kameranya. Oke, oke, nggak apa-apa. Silakan kita geser ke Pak Wayan Sumaryase. Silakan Pak Wayan. Ya, baik. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman. Eh, saya dapat topik mediation gitu ya. Peran pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa. Jadi begini, dalam kehidupan kita bermasyarakat gitu ya, ada kehidupan sosial ini kan baik di perusahaan, di organisasi, perkumpulan itu kan eh, pasti pernah ada perbedaan persepsi, perbedaan tujuan atau kepentingan, perbedaan pendapat lah istilahnya, yang nantinya menimbulkan sebuah konflik gitu. Nah, tentu kalau sudah ada konflik, kita tentu memerlukan cara untuk apa namanya untuk bagaimana menyelesaikan seperti itu. Nah, salah satu cara yang paling murah gitu ya. Kenapa saya katakan paling murah? Yaitu mediasi ya. Dia paling murah karena minim biaya gitu. Kalau dibandingkan dengan apa namanya litigasi, misalnya membawa ke ranah hukum, misalnya ke pengadilan, tentu membayar lawyer saja sudah mungkin jutaan seperti itu. Apalagi prosesnya juga, kalau dari sisi proses, mediasi itu sangat dijadikan alternatif penting gitu karena apa namanya waktunya bisa lebih cepat dalam menyelesaikan suatu masalah dibandingkan dengan ke pengadilan mungkin sidang terus jeda lagi beberapa bahkan perlu waktu berbulan-bulan seperti itu. Nah itu terkait mediasi jadi merupakan solusi yang cepat, yang murah. Kemudian di sana juga tidak ada istilahnya menang kalah dalam mediasi. eh, yang ada itu win-win solution ya. Jadi tidak mencari menang kalah, tapi mencari kesepahaman gitu. Bagaimana eh, saling memahami kepentingannya masing-masing gitu. Nah itu eh, di sana tentu diperlukan seorang penengah ya,
yang kita sebut mediator gitu. Jadi mediator itu pun mesti netral gitu ya. Nah, itu yang paling paling utama ya, netralitasnya itu. Lalu bagaimana kalau misalnya seorang mediator itu tidak netral? Nah, kalau sudah tidak netral itu sudah tidak bisa dipakai gitu ya. Karena kenapa? Karena nantinya tidak berfungsi sebagai titik temu dari suatu uh, perbedaan pendapat itu, melainkan kepentingan masing-masing, keberpihakan jadinya. Nah, sudah tidak bisa dipakai kalau seorang mediator punya apa namanya tidak netral seperti itu. Nah, itu. Kemudian uh, yang tak kalah pentingnya dalam uh, sebuah mediasi ini adalah niat baiknya, itikat baik kalau saya istilahkan itikat baik ya. Karena kalau pihak atau para pihak yang menjalani mediasi, artinya kalau tidak ada itikat baik percuma, sia-sia gitu. Uh, karena tentu ujung-ujungnya pasti sengketa itu akan berlanjut seperti. Nah, memang ada beberapa teori yang paling dikenal ya, uh, yaitu tadi teori win-win solution itu, teori yang apa ya, tidak bukan menang kalah yang dicari, melainkan kesepahaman itu. Kemudian ada banyak teori ya, teori uh, yang dikemukakan oleh apa William Ury kalau nggak salah ya, itu interest based negotiation. Jadi negosiasi berdasarkan kepentingan. Misalnya begini, contoh kecil saja di rumah tangga lah contohnya. Misalnya ya kita, misalnya seorang anak ini uh, minta izin mau main misalnya ke rumah temannya gitu. Mak, saya pulang nanti jam 11 malam gitu misalnya. Nah, tentu mamanya marah. Wah, kamu nggak boleh lewat sampai jam 9 aja gitu. Nah, di sana tentu posisi si mama ini eh, dia ingin anaknya jam 9 udah di rumah. Tapi si seorang anak ini dia ingin jam 11 karena ya dia merasa dirinya itu wah saya tidak tidak dipercaya ini dan seterusnya gitu. Padahal di balik dari itu ada kepentingan. Kepentingan misalnya seorang namanya orang tua tentu anaknya itu ingin aman di jalan, ingin selamat, ingin dan seterusnya gitu. Jadi rasa kenyamanan itu terganggu gitu, seperti itu. Nah, demikian juga seorang anak dia merasa tidak bebas, arah tertekan ini. Masa keluar malam minggu jam 11 aja nggak boleh gitu. Nah, seperti itu. Jadi seorang negosiator, seorang mediator tentu menggunakan teknik-teknik negosiasi dengan mengambil atau memandang kepentingannya bukan posisinya. Itu kalau menurut William Ury ya. Kemudian mediasi itu uh, sifatnya ya tentu lebih fleksibel, kemudian mengutamakan musyawarah seperti itu. Nah, itu saja sih yang poin-poin ya, yang poin-poin yang bisa saya pahami terkait uh, kalau tahapan dalam apa namanya memediasi itu ya seperti biasa. Pertama kita mulai dengan pembukaan, kemudian pada saat pembukaan itu tentu kita sampaikan dulu etika dalam mengungkapkan atau menyampaikan kepentingannya gitu ya. Jadi pihak A dengan pihak B ini harus tertib begitu, tidak boleh memotong pembicaraan seperti itu. Sedang menyampaikan ini motong, ini motong. Nah, itu akan mengundang emosional masing-masing. Nah, di situ peran mediator harus mampu mengendalikan uh, situasi, termasuk juga bagaimana mengatur komunikasi itu agar agar tidak semakin tegang seperti itu. Nah, jadi di kesimpulannya ya, mediasi ini sangat diperlukan ya sebagai alternatif sebelum permasalahan itu mencapai deadlock atau sebelum permasalahan itu mencapai ke ranah hukum gitu. Nah, kalau sudah mencapai ke ranah hukum, tentu uh, tidak lagi win-win solution, tidak lagi. Jadi kalau sudah ke ranah hukum tentu ada menang kalah jadinya. Nah, dalam mencapai menang kalah
maka luka sosial itu tidak akan terselesaikan. Nah, mediasi disitulah pentingnya. Jadi mencegah termasuk juga menyelesaikan luka sosial itu. Karena kalau keputusan pengadilan kamu menang, kamu kalah, tentu yang kalah ini ada luka. Yang lukanya itu akan diwariskan mungkin ke anak cucunya, tidak akan apa? Tidak akan terlupakan gitu. Nah, kalau dengan pola mediasi itu bisa diantisipasi. Demikian Pak dosen, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih waktunya. Oke, untuk semua Pak Oyan. Sudah ada 9 orang yang maju. Waktu juga sudah 1 jam. Berarti ada lagi berapa orang yang belum ya? Oke, kita geser ke Pak Aryo Tama dulu ya. Silakan Pak Aryo. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak dosen. Mohon izin teman-teman, dalam hal ini saya dapat konsep yaitu tentang public relation dan lobby tentunya, yang mana kedua ini uh, mencari hubungan antara humas dan aktivitas lobby. Kita flashback ke belakang sedikit, apa itu public relation tentunya, atau hubungan masyarakat atau humas yang kita kenal selama ini merupakan bagian dari proses komunikasi strategis yang dijalankan oleh suatu organisasi untuk membangun dan memelihara citra positif di mata publik. Sedangkan lobby itu sering kita ketahui bahwa merupakan sebuah proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh pihak tertentu, seperti dalam halnya seperti pemerintah tentunya, pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi. Dalam hal ini, lobby tidak selalu memiliki konotasi negatif, karena dalam konteks profesional, lobby tentunya dilakukan secara terbuka, sistematis, dan berdasarkan kepentingan yang jelas tentunya. Nah, dalam hal ini ada beberapa hubungan antara humas dan aktivitas lobby yang saya baca di jurnal. Yang pertama itu public relation memegang peran strategis dalam kedua proses ini, tentunya dalam lobby. PR bertindak sebagai juru bicara organisasi yang menyampaikan aspirasi kepada pihak pembuat keputusan, di mana public relation tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menyusun strategi komunikasi, memilih waktu yang tepat untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pihak terkait. Kemudian dapat saya uh, sampaikan juga dalam aktivitas lobby juga, public relation berperan sebagai penghubung di mana antara organisasi dan pihak-pihak berkepentingan atau stakeholder tertentu yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan atau posisi strategis yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan penting. Pihak-pihak ini bisa berasal dari pemerintah, kalangan masyarakat atau tokoh masyarakat, lembaga legislatif maupun mitra bisnis yang bahkan juga bisa media massa seperti itu. Kemudian yang terakhir, public relation memiliki peran vital tentunya dalam proses negosiasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam proses negosiasi, public relation bertindak sebagai fasilitator komunikasi yang mampu menciptakan suasana dialog yang produktif dan saling menghormati tentunya. Dalam hal ini, public relation membantu menjaga agar semua pihak yang terlibat dalam negosiasi dapat menyampaikan pandangannya dan tentunya secara terbuka dan jujur, serta memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan mengedepankan prinsip win-win solution. Dalam hal ini mungkin contoh yang sering saya alami, yang bekerja di desa tentunya dalam hal ini mungkin saat ini sering terjadi di desa itu uh, adanya pengembang mungkin objek wisata atau pembangunan perumahan dalam hal ini desa sangat menghindari terjadinya transaksi amplop seperti itu ya, sehingga dari pihak desa melakukan negosiasi meminta dari pihak pengembang itu berupa sebuah apa namanya, sebuah pekerjaan seperti itu, misalkan pemasangan lampu penerangan jalan di sepanjang jalan yang dilalui oleh perumahan tersebut, sehingga
mengurangi atau menetralisir adanya tindak-tindakan pungli yang dilakukan oleh desa, sehingga desa dalam hal ini konsepnya meminta atau melakukan negosiasi kepada pengembang untuk memberikan berupa barang atau hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Mungkin seperti ini ke Pak Dosen. Terima kasih. Oke, kita geser ke Pak Agus Mahendra ya, silakan. Oke. Selamat malam teman-teman dan Bapak dosen. Pada kesempatan ini saya mendapat topik membahas tentang konflik resolution atau strategi penyelesaian konflik secara komunikatif. Nah, konflik ini adalah hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, itu baik di keluarga, di sekolah, organisasi, bahkan pekerjaan maupun masyarakat. Nah, yang paling penting di sini bukan bagaimana kita menghindari konflik tersebut, tetapi bagaimana kita menyelesaikan konflik tersebut dengan cara komunikasi yang baik. Jadi konflik resolution adalah proses mencari solusi terhadap perbedaan pendapat dari pihak dua belah pihak ataupun lebih, itu dengan cara komunikasi ataupun negosiasi. Jadi konflik ini sering muncul karena perbedaan kepentingan, kemudian kesalahpahaman, mungkin perbedaan budaya, bahkan kurangnya keterbukaan. Konflik ini biasanya contoh sederhananya misalnya di kerja kelompok. Misalnya ada tugas kelompok, mahasiswa mendapatkan tugas di mana mungkin salah satu banyak mendapatkan materi dari anggota lain, jadi munculnya rasa kesal ya, mungkin saling sindir ya. Kok banyakkan saya daripada teman-teman. Nah, di sini sebenarnya seperti kami lakukan biasanya tentu membuat grup ya, bagi tugas. Jadi yang ini ngerjakan ini biar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, ini konflik ini biasanya yang kecil itu menjadi besar kalau memang dibiarkan begitu saja dan tidak dikelola dengan baik. Nah, tentunya tujuan dari konflik resolution bukan mencari siapa yang menang atau kalah, tetapi menemukan solusi ya, menjaga hubungan baik, tentunya mengurangi emosi negatif. Tentunya strategi-strategi penyelesaian konflik ini yang dilakukan secara komunikatif, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengontrol emosi, terus mencari win-win solution atau titik tengah yang seperti disampaikan tadi. Kemudian juga ada negosiasi. Nah, seandainya negosiasi ini juga tidak bisa disepakati bersama, jadi tentunya ada mediasi. Ya, mediasi ini sebagai mungkin jalan tengah ya sebelum mencapai deadlock seperti yang disampaikan Bapak Wayan Sumaryasi. Nah, tentu tahapan-tahapan penyelesaian konflik ini yang biasanya kita kenali adalah mengenali identifikasi masalah. Apa penyebab konfliknya, kemudian siapa yang konflik, dan apa dampak dari konflik tersebut. Kemudian tentunya dengan cara membuka komunikasi yang baik. Kedua belah pihak ini harus berbicara dengan baik, memulai ada salah satu pembicaraan biar ada komunikasi, kemudian salah satu mungkin atau dua orang tersebut memahami perspektif lawan bicara, kemudian menentukan solusi bersama. Tentunya kemudian ada evaluasi. Jadi pastikan benar-benar konflik ini tidak bakalan berkelanjutan. Dapat saya simpulkan, konflik adalah bagian normal dari kehidupan kita. Konflik tidak selalu buruk, tetapi bagaimana kita menyelesaikan dengan baik, dengan cara komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, mendengarkan aktif, kemudian negosiasi dan mencari jalan tengah, win-win solution, terus kemudian diselesaikan dengan
mediasi tanpa merusak hubungan kita bersama. Nah, jadi inti dari konflik resolution adalah bagaimana kita mengelola perbedaan dengan cara komunikasi yang baik, bukan dengan emosi. Jadi komunikasi yang baik dan dapat menyelesaikan konflik eh, tidak berkelanjutan. Terima kasih Pak dosen, mungkin itu aja. Oke, sukses Pak Agus Mahendra. Silakan ke Pak Manik Sedana ya. Oke, selamat malam Pak dosen. Izin untuk memaparkan materi yang saya dapatkan. Saya mendapatkan materi tentang kompromi. Kompromi merupakan salah satu strategi penyelesaian konflik yang sangat penting untuk menjaga kepuasan kedua belah pihak. Kompromi dilakukan dengan cara mencari jalan tengah agar kedua belah pihak, baik tamu maupun pihak hotel, dalam case ini adalah di tempat kerja saya, dapat menerima solusi yang diberikan. Contohnya, yang sering kita lakukan di dalam perhotelan, dalam keseharian di bidang perhotelan dapat dilihat ketika terdapat tamu komplain di bagian reception mengenai pengalaman menginap yang kurang baik akibat mungkin kondisi kamar yang kurang bersih dan lain-lainnya. Dalam situasi tersebut, kami di pihak reception harus terlebih dahulu mendengarkan keluhan tamu dengan baik dan menunjukkan empati terhadap ketidaknyamanan yang dirasakan oleh tamu. Selanjutnya, kami di pihak hotel mencoba menyelesaikan masalah dengan memberikan solusi yang bersifat kompromi. Misalnya, tambahan benefit seperti pemberian late checkout, entah itu pemberian complimentary drink, spa, or etc., atau pemindahan kamar atau upgrade kamar tamu ke kamar yang lebih besar, agar tamu juga merasa dihargai. Strategi ini dilakukan agar tamu merasa dihargai dan tetap nyaman selama menginap di hotel. Melalui kompromi yang seperti ini, konflik dapat kita selesaikan secara lebih baik tanpa merugikan salah satu pihak. Selain itu, komunikasi yang baik dan kemampuan negosiasi dari staf reception juga sangat berperan dalam menciptakan kepuasan tamu serta menjaga hubungan baik antara tamu dan pihak hotel. Seperti itu mungkin Pak dosen. Ya, sukses Pak Manik Sedana. Geser ke Bu Putustri ya. Oke, Pak dosen. Saya mendapatkan materi tentang emosional inteligensi atau bisa disebut dengan kecerdasan emosional. Adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi kita sendiri, serta memahami perasaan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Emosional inteligensi juga sangat penting karena dalam kehidupan seseorang tidak hanya cukup dalam memiliki kecerdasan akademik saja atau IQ saja, tetapi juga harus mampu mengontrol emosi agar dapat bersikap dengan baik dalam berbagai situasi. Misalnya contohnya itu seperti kita sedang marah, atau kita kecewa, gugup, atau juga sedang sedih, kita harus bisa mengendalikan emosi agar tidak menimbulkan masalah. Orang yang memiliki emosional inteligensi biasanya lebih tenang dalam menghadapi masalah, tidak mudah tersinggung, dan mampu berpikir jernih sebelum bertindak. Emosional inteligensi juga sangat penting dalam komunikasi dan negosiasi. Dalam negosiasi sering terjadi bisa bahkan terkadang ada lawan bicara yang dengan menggunakan Ngelag ya, mungkin tiang saja yang begini.
Memang gangguan kayaknya ya. Ini gangguan Pak, Misalnya jelek sinyalnya. Ya. ketika Silakan Bu, lanjut. Oke, kayaknya gangguan ya. Silakan Bu, lanjut. Halo, Bu Sri? Masih gangguan kayaknya. Oke. eh Geser ke Pak Kankoma dulu ya. Kankoma Sutami. Oke, Pak Suksumo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai negosiasi taktik atau taktik negosiasi dengan dua pendekatan, yaitu negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif. Nah, negosiasi taktik itu adalah salah satu cara atau strategi yang digunakan oleh seseorang dalam melakukan negosiasi untuk mempengaruhi pihak pihak lain agar mencapai hasil yang diinginkan. Nah, biasanya ini kan eh, taktik negosiasi ini digunakan agar posisi kita itu lebih kuat ketika melakukan tawar-menawar. Kayak kayak di pasar nih misalnya ibu-ibu biasanya ini. Nah, ibu-ibu kan biasanya paling hobi yang namanya tawar-menawar lah. Nah, misalnya kayak beli baju. Pak, ini berapa harganya? 100 nih. Terus si ibunya ngomong, di sana lo 50.000. Kalau dikasih tak ambil, kalau enggak, eh, Tiang cari yang lain kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, menurut Tiang, negosiasi taktik ini sebenarnya bukan berarti memanipulasi orang orang, melainkan cara berkomunikasi yang lebih lebih teralah lagi, terus lebih efektif lagi. Nah, secara umum terdapat dua pendekatan negosiasi yang tadi yaitu negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif. Nah, negosiasi kompetitif itu adalah pendekatan yang berfokusnya itu pada kepentingan sendiri, kepentingannya sendiri. Nah, kayak misal yang pernah beli HP, HP bekas nih, beli beli HP bekas lah, beli HP second. Berapa harganya? Sekian lah. Saya cuman punya dana segini nih. Kalau boleh, saya ambil nih. Kalau enggak, saya cari yang lain. Nah, seperti itu adalah eh, negosiasi yang contoh kompetitif. Nah, biasanya juga ini negosiasi kompetitif ini tidak cocok untuk hubungan-hubungan yang jangka panjang karena eh, hanya melakukan transaksi cuman satu kali kayak melakukan transaksi barang-barang bekas seperti itu. Terus selanjutnya adalah negosiasi kooperatif. Nah, kalau negosiasi kooperatif ini adalah pendekatan yang menekankan oh ya, kalau yang tadi yaitu negosiasi eh, kompetitif itu adalah istilahnya yaitu win-loss negotiation. Nah, seperti itu. Artinya eh, ada salah satu lawan yang merasa eh, sedikit sedikit apa tuh kurang lah. Nah, selanjutnya adalah negosiasi kooperatif. Nah, negosiasi kooperatif adalah pendekatan atau eh, kerjasama untuk mencapai solusi yang sama-sama menguntungkan atau yang disebut dengan win-win negotiation. Kayak contohnya ibu-ibu beli sayur lah, beli tomat. Berapa Bu harganya per kilo? Misalnya 20.000 lah. Kalau saya beli 3 kilo bisa kurang nggak sedikit Bu? Gitu. Bisa kayak 18.000 lah. Baik Bu, saya ambil 3 kilo lah. Tambah cabai lagi 1 kilo. Nah, seperti itu. Nah, terus
Eh, ya, baik, terima kasih. Saya tambahkan yang segar-segar. Nah, seperti itulah ya, Kak. Istilah dari contoh pendekatan kooperatif. Nah, kan di situ terlihat sama-sama menguntungkan, yaitu win-win negotiation. Nah, mungkin seperti itu yang dapat yang jelaskan, Pak. Terima kasih. Oke, sama Pak kan koma. Jago jualan cabe ini ya. Tawar menawarnya kencang begitu. Ya, silakan kita geser ke yang belum. Tunggu dulu. Ada Bu Kadek Sri Widyastini. Ada? Kadek Sri Ada Pak Widyastini? dosen. Izin Iya, Pak. silakan Ibu. Soft Di spoken sini sekali tiang, kayak Ibunya Niki. Silakan Bu. Coba on sini cam dulu sesekali boleh Bu ya. Saya lupa ganti eh, wajahnya Niki ampura karena Bapak saking tiang jarangnya. masih niduran anak. Oh begitu, nggih, nggih. Oh, ampura Nggih, Bapak silakan Bu. nih. Nih. Nggih. Di sini tiang Silakan, akan silakan. membahas tentang political lobbying. Political lobbying yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, organisasi, atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi keputusan pemerintah maupun membuat kebijakan agar mendukung kepentingan mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan informasi, pendapat, masukan, atau melakukan pendekatan kepada pejabat, pemerintah, anggota parlemen, maupun pihak yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan politik. Menurut saya, political lobbying merupakan hal yang wajar dalam dunia politik karena setiap kelompok masyarakat tertentu ingin aspirasinya didengar oleh pemerintah. Melalui lobbying, pemerintah bisa memperoleh berbagai sudut pandang sebelum membuat sebuah kebijakan. Contohnya, organisasi pendidikan dapat melakukan lobbying agar pemerintah meningkatkan kualitas sekolah dan kesejahteraan guru. Namun, political lobbying juga memiliki sisi negatif apabila dilakukan secara tidak jujur atau hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Misalnya, jika ada pihak yang menggunakan uang, hadiah, atau tekanan agar kebijakan pemerintah menguntungkan mereka sendiri, maka hal tersebut dapat merugikan masyarakat luas. Karena itu, lobbying harus dilakukan secara transparan, etis, dan sesuai aturan hukum agar tetap memberikan manfaat bagi demokrasi dan kepentingan masyarakat. Ini terima kasih Bapak. Oke, seksema. Bu Kadek. Silakan Agus Sumardita. Bapak dosen, ampun sebelumnya Bapak, saya mau off cam kalau saya on Ya, cam nanti sinyalnya agak kurang. ya Jadi silakan. terima kasih waktunya Bapak dosen. Di sini saya akan sedikit memberikan namanya pendapat tentang membangun kepercayaan dalam proses lobby. Nah, di mana membangun dalam kepercayaan proses lobby itu berarti menciptakan keyakinan kepada pihak lain ataupun pihak kedua melalui sikap yang jujur, komunikasi yang jelas tentunya, serta tindakan yang konsisten. Nah, dalam lobby kita tahu mempercayai menjadi dasar utama agar tujuan yang nantinya disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, selanjutnya kalau berbicara tentang membangun itu pasti ada fondasinya. Nah, fondasi dalam melakukan proses lobby itu adalah sikap sopan, mampu menjaga komitmen, menghargai lawan bicara, dan mungkin memberikan informasi yang terbuka. Itu akan membuat hubungan kerjasama menjadi lebih kuat. Nah, ketika kepercayaan sudah terbentuk, proses pencapaian nanti kesepakatan akan berjalan lebih mudah karena kedua pihak merasa nyaman dan saling meyakini. Ini artinya dalam membangun kepercayaan dalam proses lobby itu tidak ada yang ingin menang sendiri, tapi kita berdua akan menjadi pemenangnya. Seperti contoh
Misalnya ini saya sering melaksanakan event seperti itu, seorang panitia dalam acara kampus melakukan lobby kepada pemilik usaha ataupun mencari sponsorship. Nah, panitia datang dengan penampilan rapi, tentunya kalau wanita itu mempesona, nanti kalau panitianya cowok yang ingin melobi itu sedikit berkemeja, celana panjang, pakai sepatu dan berwibawa nanti. Nah, dengan membawa proposal lengkap dengan materi-materi tentang kegiatannya dan menjelaskan manfaat kerjasama secara rinci. Tidak ada yang ditutup-tutupi, maupun itu keuntungan maupun apakah itu tidak ada yang tertutupi. Serta menunjukkan rekam jejak kegiatan sebelum-sebelumnya yang sangat berhasil, maupun itu akan membangun keinginan, wah ini tidak main-main acaranya. Ini acaranya bisa berjalan dengan lancar karena panitianya itu membangun lobby ataupun membangun acara itu dengan baik. Nah, seperti selanjutnya setelah sponsor diberikan, panitia menepati semua kesepakatan yang perjanjian kepada sponsorship dan memberikan laporan semua laporan kegiatan setelah acara selesai. Nah, tentunya juga nanti dari panitia itu akan mencantumkan logo sponsor di media sosial dimanapun, dan nantinya sponsor dan panitia itu tetap konsisten membuat pemilik usaha itu percaya dan bersedia kembali nantinya bekerjasama kepada kita kembali, ataupun nanti berjenjangnya mungkin setiap ada event sponsor itu akan datang sendirinya. Apakah nanti ada kegiatan lagi, pasti akan ada timbul rasa ingin bergabung lagi pada event-event kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, seksembel Pak Agus Sumardite. Pak Warte ada ya? Pak Warte Dana ada? Ada Pak. Ini Ya, yang langsung silakan. keluar dari event. Ya, Oke, jadi silakan. hari ini yang di sini akan menjelaskan tentang negosiasi lintas budaya dan tantangannya. Jadi negosiasi lintas budaya adalah proses tawar-menawar, diskusi atau pencapaian kesepakatan antar individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya berbeda. Jadi perbedaan budaya mempengaruhi cara berkomunikasi, mengambil keputusan, membangun kepercayaan hingga memahami waktu dan etika bisnis. Jadi contohnya gaya negosiasi seseorang dari Jepang bisa berbeda dengan orang dari Amerika Serikat. Jadi dalam hal cara menyampaikan pendapat, kecepatan mengambil keputusan atau cara menunjukkan ketidaksetujuan. Terus mengapa negosiasi lintas budaya itu penting? Karena dalam dunia bisnis global, diplomasi, pendidikan maupun kerjasama internasional, orang sering berinteraksi dengan pihak dari budaya berbeda. Jadi pemahaman lintas budaya membantu untuk mengurangi kesalahpahaman komunikasi, membangun hubungan kerja yang baik, mempermudah tercapainya kesepakatan, dan menghindari konflik akibat perbedaan nilai dan kebiasaan. Jadi tantangan dalam negosiasi lintas budaya seperti apa? Yang pertama ada perbedaan gaya komunikasi, terus ada juga perbedaan bahasa, ada perbedaan nilai dan norma budaya, ada yang namanya perbedaan persepsi waktu, dan juga ada stereotip dan prasangka. Terus yang terakhir ada juga perbedaan cara mengambil keputusan. Nah, cara mengatasi tantangan negosiasi lintas budaya seperti apa? Yang pertama, mempelajari budaya lawan negosiasi, pahami etikanya, kebiasaannya, dan gaya komunikasi mereka. Terus meningkatkan kemampuan komunikasi, gunakan bahasa yang jelas, dan hindari istilah ambigu. Yang ketiga, bersikap fleksibel dan juga terbuka. Jangan memaksakan gaya komunikasi sendiri. Karena takutnya nanti ketika kita menggunakan bahasa sendiri, lawan kita tidak mengerti. Terus yang keempat, membangun kepercayaan. Jadi hubungan baik sering menjadi dasar keberhasilan negosiasi, di mana kepercayaan ini sangat penting dalam segala hal. Jika kita sudah mulai
yang membuat lawan kita tidak percaya, maka apapun yang kita lakukan itu tidak akan ada hasilnya. Terus yang kelima, menghindari stereotip, yaitu perlakuan individu sebagai pribadi, bukan sekedar representasi budaya. Jadi negosiasi lintas budaya adalah proses mencapai kesepakatan antara pihak dengan latar budaya berbeda. Tantangan utamanya meliputi perbedaan komunikasi, bahasa, nilai budaya, persepsi waktu, stereotip, dan cara pengambilan keputusan. Dengan pemahaman budaya, komunikasi efektif, dan sikap terbuka, peluang keberhasilan negosiasi akan meningkat. Terima kasih. Seperti itu, Pak. Oke, Suksema, Pak Warte. Terakhir Bu Diana Kusuma, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya mendapat topik terkait BATNA. Nah, BATNA ini adalah singkatan dari Best Alternative to a Negotiation Agreement. Nah, jadi BATNA ini adalah alternatif terbaik ketika suatu negosiasi ini tidak menemukan suatu kesepakatan. Nah, secara sederhana, BATNA ini adalah rencana cadangan. Nah, rencana cadangan itulah yang kita gunakan ketika suatu negosiasi itu tidak menemukan kesepakatan. Seperti itu. Nah, contohnya, kita anggap aja ada penjual souvenir gelang. Nah, penjual ini memiliki harga minimum atau harga pasnya lah yang bisa kita bilang di harga 15.000. Nah, si penjual ini menargetkan harga jualnya di harga 20.000. Kemudian ada pembeli yang menawar di harga 13.000. Nah, karena penjual ini sudah memiliki BATNA, yaitu masih ada kok calon pembeli lain yang mau membeli di rentan harga 15.000 sampai 20.000. Jadi apa? Jadi dia memilih untuk menolak tawaran di harga 13.000 tersebut karena akan merugikan dirinya sendiri. Nah, kemudian di sisi lain, si pembeli ini juga memiliki BATNA. Nah, BATNA-nya itu adalah mencari penjual lain yang mau menjual dengan harga 13.000 tersebut. Karena 13.000 itu adalah harga maksimum yang mampu dia bayarkan, seperti itu. Namun jika si pembeli ini tetap tidak menemukan penjual yang mau menjual di harga 13.000 tersebut, si pembeli ini masih memiliki BATNA lain. Jadi bisa saja dia membeli souvenir lain dengan harga sesuai dengan batas maksimum yang dia punya tadi di harga 13.000 tersebut. Jadi dari contoh yang saya jelaskan tadi, dapat kita lihat bahwa BATNA ini tidak hanya dimiliki oleh satu pihak saja, tapi BATNA ini bisa dimiliki oleh kedua belah pihak. Selain itu, BATNA ini juga tidak hanya satu saja, bisa dua bahkan lebih, seperti itu. Ya, jadi tujuan dari kita memiliki BATNA ini adalah untuk mengetahui batas minimum yang dapat kita terima, sehingga kita tidak mengambil keputusan secara terburu-buru yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri, seperti itu. Jadi fungsi BATNA di sini adalah untuk melindungi seseorang dari menerima suatu kesepakatan yang seharusnya tidak dia terima, atau mencegah seseorang mengambil suatu kesepakatan yang seharusnya dia tolak, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Closingnya dari Bu Diana Kusuma. Diawali Bu Helpi, ditutup Bu Diana Kusuma. Jadi Bapak Ibu, pas 2030 perkuliahan kita akhirnya untuk semester genap ini ya berakhir. Jadi Bapak Ibu, kelasnya Bapak Ibu adalah kelas yang pertama selesai untuk mata kuliah yang saya ampu. Jadi minggu depan kita nggak usah lagi bertemu, sehingga Bapak Ibu bisa fokus lanjut PKL seperti itu. Tapi sebelum tiang closing, tiang berharap ada semacam kesan pesan dari para, ya mungkin perwakilan saja boleh, Bapak Ibu, pesan kesan atau kritik atau saran. Silakan, boleh siapapun yang mewakili. Setidaknya Pak apa yang Bapak Widiantara Ibu mewakili, dapatkan. Pak. Ya ampun, sudah ditunjuk juru bicaranya. Silakan Pak Widiantara, kritik, saran, atau apa silakan. Atau apa yang bisa diperoleh dari proses ini. Jika dirasa kurang maksimal, tentu yang akan berharap yang pribadi akan bisa memperbaiki. Silakan juru bicaranya Pak Widiantara, silakan.
Luar biasa, tapi ini perkuliahan yang cukup menarik ya Pak, karena di awal secara penjelasan dan materi dan kemudian teman-temannya itu sangat terlihat. Karena kuliah efektif itu terlihat dari bagaimana mahasiswanya ikut aktif di dalam sebuah diskusi. Apa kemudian yang paling menarik di kuliah ini menurut saya adalah bagaimana kemudian Bapak dosen kemudian memberikan contoh-contoh yang terbaru, contoh-contoh terbaru dalam sebuah komunikasi di teori kali ini. Saya harap ke depan hal-hal yang begini juga dilakukan sama dengan dosen yang lain, karena saya melihat ada sejumlah memang pemateri dari dosen-dosen yang kemudian nyerocos saja tanpa mempedulikan audiennya seperti apa, tanpa membuka diskusi seperti apa, yang kemudian memang membuat kami, apalagi ini kuliah online, tentu sangat apa aja bisa kami lakukan di sini. Misalnya gitu kan, bisa kita tertidur, bisa apa aja dan kemudian macamnya. Karena maka kemudian berharap ke depan adalah bagaimana kemudian interaksi itu lebih diperdalam, karena ini ilmu komunikasi, kita latihan berkomunikasi di sini. Saya pikir itu aja sedikit aja buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin perwakilan dari ibu-ibunya boleh, biar imbang. Boleh, silakan kritiknya boleh nggak apa-apa. Kalau itu yang sangat terbuka. Silakan. Ada Bu Nova, ada Bu Diana, ada Bu Helvi, ada Bu Damayanti, ada Kasih yang Bu kasih yang Sriwigiasi. lain, Oke, Pak. Biar enggak saya aja yang ya, nongol. ya. Kalau tadi ada yang dari Bali, coba sekarang dari luar Bali gitu misalnya siapa? Biar imbang ya. Ya Bu Nova coba biar suara langsung dari Indonesia Barat ini. Baik, terima Silakan Bu Nova. kasih. Sama seperti yang disampaikan Pak Widiantara tadi, selama perkuliahan memang saya merasa karena saya bertemu Bapak bukan cuman di semester ini, karena semester-semester lalu juga kita sudah sempat bertemu di mata kuliah yang lain. Saya pribadi merasa nyaman karena baik dari penyampaian, dari contoh-contoh yang disampaikan tadi sama Pak Widiantara, itu sangat relevan dengan apa yang kita pelajari dan terjadi seperti itu. Kalau kritik, saya rasa tidak ada, karena saya merasa Bapak cukup baik dalam mengampu mata kuliah ini. Saya rasa memang Bapak the best. Itu saja kritik, bukan kritik itu namanya, pesan dan kesan saya sebagai mahasiswa yang dari luar Bali. Karena memang terus terang beberapa jadi nyinggung jadi merembet sedikit, karena memang terus terang ada beberapa dosen yang memang sepertinya tidak acuh gitu kepada kami mahasiswa online seperti itu. Tapi kalau untuk Bapak, saya rasa cukup mengena di hati kami, dan apa yang disampaikan juga cukup baik seperti itu. Mungkin itu, atau mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan. Atau mungkin Bapak yang tidak nyaman dengan kami, boleh saja menyampaikan di sini. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya terus terang saja untuk mata kuliah lobby dan negosiasi, kalau saya jujur itu bukan mata kuliah passion saya. Kalau saya lebih tertarik mengajar eh, ya antropologi ya, karena basic keilmuan yang di sana, kemudian sama metodologi kualitatif. Jadi itu saya selalu tertantang mengajar mata kuliah itu. Ya, tapi bagi saya semua mata kuliah penting Bapak Ibu. Cuman lobby dan negosiasi itu bagi saya itu harus lebih banyak ke praktik seperti itu. Ya kalau Bapak Ibu adalah kelas luring, maka saya akan ajak Bapak Ibu bagaimana caranya melakukan lobby dan negosiasi secara langsung. Tapi karena kelasnya daring ya tentu lebih banyak ke teori. Lobby negosiatif adalah sebuah praktek. Bahkan mereka switch dengan mata kuliah event organizer. Bapak Ibu ditugaskan cari sponsorship dan sebagainya. Itu lobby dan negosiasi. Tapi beruntung Bapak Ibu kelasnya jauh-jauh sehingga siksaan itu tidak datang secara nyata, Kenton. Nah, tapi yang jelas terima kasih. Saya rasa kelas ini sangat asik ya. Hampir 3 kali Tiang mengampu di sini, Tiang selalu melihat
vibe-nya Bapak Ibu senantiasa eh, aktif. Semua memiliki argumen-argumen, ya sekalipun kita kelas daring. Tentu saya berharap kelas profesional yang ideal itu logikanya seperti ini. Jangan sampai namanya kelas profesional tapi orangnya tidak profesional. Kan itu yang kita sayangkan. Tapi di kelas ini saya menemukan bahwa Bapak Ibu sangat eh, kreatif ya, dalam artian berupaya membangun ruang diskusi, saling lempar satu sama lain. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu datangnya barengan, kami berharap tamatnya juga barengan. Dan eh, sebisa mungkin tolong soliditas meskipun jauh, saling mengingatkan satu sama lain. Jika ada teman yang mangkrak, dalam artian mereka belum bisa menuntaskan, ayo kuatkan bersama-sama. Jadi jangan sampai ada kelas atau mahasiswa yang tertinggal di kelas ini. Sebenarnya sangat-sangat menyayangkan ada Bu Agung yang last minute tiba-tiba keluar ya. Eh, Kalau menurut yang sih semestinya kalau spiritnya memang apapun tantangannya di semester 6 ini adalah semester yang kalau dibilang secara apa namanya semangat biasanya ini semangatnya megap-megap. Lanjut sing gitu. Ya kalau yang dihitung kancing bajunya tiba-tiba sing ya langsung pusing ten kuliah gitu. Eh, tapi semestinya di sini Tiang berharap Bapak Ibu eh, semangatnya tetap ya sekalipun ada yang sedang menjalankan peran ya tiba-tiba ya seperti Pak Warta Pak Agus Sumardito sambil nge-MC lah sebagai ya tentu Tiang pasti akan memberikan eh, kesempatan itu tapi yang penting Bapak Ibu mengikuti proses perkuliahan ini. Atau Bu Helvi yang nggak sempat ganti baju ya, yang paham ya. Kalau ganti baju nanti ketinggalan, takutnya maunya gelayah-gelayah di tempat tidur jam 6 pagi baru bangun kan begitu. Saya sudah closing Zoom-nya tiba-tiba ibunya masih nyantol. Pasti ada rasa-rasa seperti itu. Dan jam kuliahnya juga kita jam-jam rawan Bapak Ibu. Saya pun beberapa kali harus wab-wab begitu. Karena memang pagi sudah lumayan lelah, sore harus mengisi lagi seperti ini kan. Tapi yang jelas kelas ini begitu yang luar biasa. Terima kasih dan tentu dengan konsep seperti ini Tiang jamin Bapak Ibu yang sudah mengikuti proses sampai akhir, sampai ujian, pasti akan Tiang memberikan nilai secara maksimal dan harapannya adalah ada beberapa mahasiswa yang belum coba dibantu Korti untuk mengkonsolidasikan. Kalau memungkinkan Bu Agung coba diajak komunikasi biar setidaknya ibunya ngirim saja tugas, Tiang masih akan berikan nilai. Mohon dibantu. Takutnya nanti tiba-tiba di pertengahan jalan eh, ibunya tiba-tiba pingin lanjut kan kasihan nanti. Tapi kalau memang fix nggak mau ya nggak apa-apa. Ini ke hak orang untuk memutuskan berhenti atau bagaimana. Oke, tapi itu yang berharap eh, Bapak Ibu meskipun kayaknya semester 7 ini kecuali kalau Tiang diminta membimbing salah satu di antara Bapak Ibu, salah dua atau salah tiga atau salah semuanya misalnya ya kita bisa bertemu. Tapi yang jelas nanti akan lebih banyak sistem pembimbingannya lebih banyak ke online. Yang mau diskusi-diskusi tentang perkuliahan boleh yang senantiasa dan tentu inilah bagian yang melayani Bapak Ibu. Eh, saya sangat senang ketika Bapak Ibu berani menyuarakan ketika ada ketidakpuasan terhadap dosen. Saya berharap Bapak Ibu mencoba menyampaikan. Yang bukan bermaksud nanti akan mengadu domba Bapak Ibu mahasiswa dengan dosen tidak. Malah harapannya adalah biar dosen bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi tiang pun merasa belum tentu maksimal. Tapi setidaknya memperhatikan audiensi pada saat proses perkuliahan. Audiens itu adalah upaya untuk menjaga suasana perkuliahan tetap hangat. Ya, tiang paham Bapak Ibu. Terkadang vibes mengajar dosen itu di awal itu kadang kalau memang sudah tidak masuk, ya ya mungkin dosennya nyerocos, mahasiswanya off cam, ada yang gelayah-gelayah, ada yang tidur-tiduran, ada yang nyetrika ya. Apapun itu ya, itulah dinamika kita kuliah secara daring. Tapi yang jelas terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan absen sudah Tiang lakukan tadi berdasarkan presentasi Bapak Ibu. Tentu setahu Tiang ada dua orang ya, ada Bu Agung sama Pak siapa yang Brimob nih ke? Komang Duta, Pak. Pak Komang Duta Trisno. Duta ya.
Ya, Iya, iya, oke, Nike. Jadi tolong bantu diingatkan Pak Oyan, nggih, kalau memang yang bersangkutan. Tapi kalau seandainya tidak ikut, ya konsekuensinya nilai di UAS itu kosong. Jangan lupa Nike adalah nilai yang bobotnya paling tinggi. Mungkin nggak tidak lolos, sangat mungkin. Karena perkuliahan juga jarang, dan tidak mungkin yang meloloskan yang sudah tidak ikut proses, tetapi tetap lolosnya. Tentu ini akan membuat Bapak Ibu merasa tercederai semangat dan rasa keadilannya. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga Bapak Ibu spiritnya bisa tamat sampai semester 8. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah membeli S1 ini dengan nominal yang lebih mahal. Tamat sampai semester 14 misalnya. Kalau bisa tamat dengan semester 8, kenapa harus semester 14? Gitu. Oke, nanti boleh diskusi sharing-sharing dengan Tiang ngobrolin tentang proposal boleh. Kalau misalnya dengan Pak Bagus Purnomo mungkin Bapak Ibu sing juari, ya Tiang boleh. Oke, spiritnya Tiang harapannya biar Bapak Ibu bisa tamat barengan. Oke, semangat Bapak Ibu. Sekali lagi kita on cam untuk apa namanya? Untuk absen ya. Oke, sekali lagi ya. On cam 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. ya, terima kasih Bapak. Semoga Terima kita kasih Terima kasih Pak sehat dosen. selalu. Pak dosen. Oke. Selamat malam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih teman-teman. Akhirnya. Terima kasih Terima Oke, Pak kasih sukses ya. semua. Sukses semua ya.